Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah mobil van berwarna hitam yang berhenti di suatu tempat, yang dimana mobil van itu berisi sekelompok ciwik-ciwik mahasiswi S2, yang mereka berencana akan melakukan sebuah penelitian untuk tugas akhir mereka. Get it now? Decide what to do and what to bring. Ask her, sir. I'm not the only... What's wrong with you? Lokasi tempat penelitian mereka kali ini sangat rahasia, dan dosen pembimbing mereka yang bernama Nora, melarang mereka semua untuk membawa ponsel, agar lokasi mereka tak diketahui oleh kawan-kawan mahasiswa yang lain, sehingga penelitian ini nantinya akan menjadi penelitian yang paling langka, dan mereka bisa dengan mudah mendapatkan nilai yang lebih tinggi di kampusnya. Tetapi lokasi yang mereka tuju cukup jauh, dan tak bisa diakses oleh kendaraan umum, sehingga mereka harus menempuhnya dengan berjalan kaki, menyusuri bukit-bukit di sekitarnya. Lalu Nora menyadari, jika salah satu mahasiswa didiknya yang bernama Polly, tiba-tiba menghilang dari rombongan mereka. Polly! Sorry, I needed the back. Tak lama, Polly pun datang menyusul rombongannya, yang dirinya mengaku sehabis buang air kecil. Anything without telling me first. Setelah cukup lama mereka menyusuri bukit-bukit, mereka pun tiba di sebuah terowongan tua, dan mereka pun langsung memasukinya. Tempat penelitian mereka kali ini yakni di sebuah bunker nuklir tua, yang tempat itu bekas dari penelitian prajurit peperangan pada masa Perang Dunia Kedua. Tak lama, penjaga dari bunker ini yang bernama Albert, datang dengan sepeda ontelnya, tetapi ia tampak cuek dengan rombongan tersebut. Bahkan saat Nora mencoba untuk menyapanya, Albert tetap saja tak menghiraukannya. Albert pun membuka gerbang bunker itu, dan mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam. Nora memberitahukan pada Albert, jika mereka semua berencana akan menginap di bunker ini selama seminggu, tetapi Albert masih saja tetap tak meresponnya. Di sini Albert menuntun mereka semua menuju ke titik lokasi objek penelitian mereka, yakni sebuah kurva nuklir, dan Albert sedikit menjelaskan tentang sejarah tempat tersebut. Albert mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam, yang dimana tempat itu memang sebenarnya tak dibuka oleh umum, dan Albert memang mengkhususkan Nora dan mahasiswanya untuk meneliti tempat tersebut, entah apa alasannya. Lalu Albert meminta mereka semua untuk berhati-hati berada di tempat ini, karena setiap tahunnya, seseorang yang mengunjungi tempat ini tiba-tiba menghilang tanpa sebab, sehingga ia meminta mereka semua untuk tetap saling bersama. Mahasiswi yang bernama Gulia, sebenarnya sedikit curiga dengan Albert, yang seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Julia, don't mind her. Albert pun mengunci ruangan itu, dan ia akan membuka pintu itu kembali di hari Senin. Meskipun tampak mengerikan, Nora tetap meminta mahasiswi didiknya untuk tetap melanjutkan penelitiannya ini dengan baik. Mereka pun masuk ke ruang tidur, yang tampak sudah sangat tua dan penuh debu. Meskipun terlihat tak nyaman untuk tidur, Nora tetap meminta mereka semua untuk tak mengeluh, karena hal ini bukan sebuah hambatan bagi penelitiannya ini. Lalu Nora menyuruh beberapa mahasiswinya untuk menutup pintu ruangan ini. Mereka semua pun mulai beristirahat, memulihkan tenaganya sejenak, sebelum mereka memulai penelitiannya ini di esok hari. Di tengah istirahatnya itu, mereka sempat bercanda tentang informasi dari para pengunjung sebelumnya yang mendatangi tempat ini, dan tiba-tiba diserang oleh monster, sehingga pengunjung tersebut dikabarkan tak selamat keluar dari bunker ini. Tetapi bagi mereka itu hanya cerita fiktif, yang tak akan mungkin terjadi di sini. Di saat mereka semua sedang tidur, mahasiswi yang bernama Isabel, merasa penasaran dengan isi di bunker ini, sehingga hal itu membuat dirinya penasaran untuk mencari tahu sesuatu yang ada di sini. Tepat dengan itu, kawannya yang bernama Sonia, menyadari dengan Isabel yang mencoba keluar dari ruangan ini, dan ia pun bermaksud untuk menemaninya. How can I help you? Mereka berdua pun menyusuri beberapa tempat, hingga mereka pun memasuki ruangan yang berisi pakaian anti radiasi. I'm going to look around.
Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu buruk terhadap Isabel. Sonia sendiri yang menyadari jika Isabel telah hilang, ia pun mencoba kembali, tetapi dirinya justru malah tersesat. Isabel kini telah disekap di suatu ruangan yang mengerikan. Lalu muncullah sesosok yang merupakan psikopat, dan langsung memaksa Isabel keluar dari kurungannya, untuk dieksekusi lebih lanjut. Esok hari pun tiba, Nora dan mahasiswi lainnya telah bangun dari tidurnya, tetapi mereka menyadari, jika Isabel dan Sonia telah menghilang dari ruangan ini. Nora yang melihat pintu ruangan ini terbuka, ia pun mencoba keluar dan memanggilnya, tetapi tak ada satupun jawaban. Untuk itu, Nora pun memutuskan mengajak mahasiswi didiknya mencari keberadaan Isabel dan Sonia terlebih dahulu, sebelum melakukan penelitiannya ini. Sementara Sonia sendiri masih tetap bersembunyi, menghindari dari kejaran makhluk tersebut. Tak lama, rombongan tersebut memasuki ruangan yang sebelumnya dikunjungi oleh Isabel dan Sonia. Lalu Cynthia menemukan sepatu milik Isabel, dan Nora pun menduga, mungkin mereka sedang dalam masalah, lalu ia pun menyuruh mereka semua untuk berpencar mencarinya. Cynthia bersama Polly pun memasuki ruangan lain, dan tanpa peduli dengan larangannya, Cynthia langsung menghidupkan sebatnya, lalu diam-diam meninggalkan Polly sendirian di situ. Cynthia, where are you? Cynthia, please. Polly pun langsung mencari keberadaan Cynthia di mana, lalu ia harus dibuat terkejut, ketika Cynthia telah tumbang tertancap puluhan besi yang ada di sebuah tembok. Polly yang panik pun segera pergi meninggalkan Cynthia di sana. Tetapi ia harus dibikin panik lagi, ketika psikopat itu muncul di belakangnya. Di tempat lain, mereka juga masih sibuk mencari keberadaan Sonia dan Isabel. Kemudian datanglah Polly dengan tergesa-gesa, lalu menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Cynthia. Gulia yang tak tinggal diam, ia pun langsung menghampiri tempat Cynthia berada. Sesampainya di sana ia tak menemukan Cynthia, tetapi Gulia melihat bercak darah di tanah. Tak lama Nora pun datang, dan ia juga melihat secara langsung bekas darah yang menempel di besi tersebut. Karena memang situasinya tak aman, Nora pun mengajak Gulia untuk kembali ke rombongannya. Lalu kita diperlihatkan nasib dari Cynthia sendiri, yang kini sedang dieksekusi oleh psikopat itu. Rombongan tersebut pun kembali ke ruangan tidur mereka, tetapi mereka dibuat terkejut ketika melihat ruangan mereka telah berantakan, seolah-olah ada seseorang yang telah mengacaukan semuanya. Nora pun meminta mereka semua untuk tetap tenang, lalu Angela sendiri mencoba memeriksa ponselnya, tetapi ia sama sekali tak menemukan sinyal di sini. Di tempat lain, Sonia pun keluar dari persembunyiannya, lalu mencoba menyusuri tempat ini dengan perlahan-lahan. Sonia tak sengaja memasuki ruangan milik psikopat itu, dan ia melihat jasad dari Cynthia yang telah dibedah. Kembali ke rombongan tersebut, mereka kini memutuskan untuk keluar dari bunker ini. Mereka pun menuju pintu masuk sebelumnya, dan meminta Albert untuk segera membukakan pintu tersebut. Polly, stop it! Julia, help me! Polly sendiri mentalnya kini tampak benar-benar kacau, dan Nora pun mencoba untuk menenangkannya. Mom! Oh my god! Oh my god! Polly! Karena tak ada jalan lain untuk keluar, mereka pun memutuskan untuk kembali ke ruangan istirahat mereka, dan menutup pintu itu rapat-rapat. Lalu tanpa mereka sadari, sebuah bayangan dari psikopat itu muncul, dan mencoba mendobrak pintu tersebut. Dengan berbekal senjata seadanya, mereka bermaksud untuk melawannya, tetapi psikopat itu telah menghilang. Be careful, Nora. Lalu mereka mendengar teriakan dari Nora, dan mereka pun langsung menghampirinya. Dan di sana Nora tampak shock setengah mati,
yang dirinya menyadari keberadaan psikopat itu yang mencoba meneror mereka. Mereka pun membawa kembali Nora ke ruangannya, dan menutup pintu itu rapat-rapat. Mereka pun menyadari, jika Polly telah menghilang di ruangan ini, yang ternyata Polly diam-diam diculik oleh psikopat tersebut. Di sini Gilua yang benar-benar sudah muak, mencoba bertanya kepada Nora, apa yang sebenarnya terjadi dengan bunker ini, dan mengapa Nora membawa mereka kemari. Nora pun membela diri, jika dirinya benar-benar tak tahu apa-apa, dan ia dari awal hanya ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bunker ini. Situasi pun justru semakin memanas. We followed you! No! Stop it! What the... Hingga mereka berdua tak sengaja melukai kaki Angela dengan besi yang dibawa Gilua. No. Lalu kita diperlihatkan dengan Polly yang bersiap-siap akan dieksekusi oleh psikopat tersebut. Kembali pada rombongan tersebut, yang kini mereka memutuskan mencoba mencari jalan lain untuk keluar, sambil menggendong Angela yang terluka. Lagi-lagi, mereka kehilangan salah satu teman mereka yakni Betty, yang tak lagi bersama dengan mereka. Nora pun mengajak Gilua untuk mencari Betty, tetapi Gilua menolak, karena dirinya saat ini ingin fokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan tak ingin menambah masalah lagi. Meskipun Angela memaksa untuk mencarinya, Gilua tetap menolaknya. Akhirnya Nora pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya itu. Di sisi lain, psikopat itu berhasil membawa Betty ke ruangan jagalnya, dan dirinya bersiap-siap untuk mengeksekusinya. Betty pun memohon pada psikopat itu untuk melepaskan dirinya, bahkan Betty pun rela melepaskan semua bajunya, dan memperlihatkan pemandangan miliknya pada psikopat tersebut. Kembali pada Gilua dan timnya, yang dirinya mencoba membuka pintu di depan mereka, tetapi pintu itu tak bisa terbuka karena terkunci. Lalu mereka mencoba mencari jalan lain, dan seketika itu mereka menemukan pintu yang terbuka. The wind's not coming from here. Nora mencoba menghentikan perlakuan keji Gilua, tetapi Gilua mengancam akan membunuh dirinya jika berani menyelamatkan Angela. Open the door! Don't leave me here! Angela pun menyadari jika di ruangan tersebut terdapat seseorang, dan ia memohon untuk membukakan pintunya. Dan itu pun benar, tanpa Angela sadari, psikopat itu berada di belakangnya sambil cosplay menjadi Spider-Man. Mereka berdua pun mendengar teriakan dari Angela, yang Nora merasa jika psikopat itu berhasil menangkapnya. How could you? Nora tak paham lagi, mengapa Gilua bisa setega itu menumbalkan temannya. Gilua menjelaskan, jika keberadaan Angela yang terluka hanya menambah beban masalah mereka berdua saja. Lalu kita diperlihatkan psikopat itu yang berhasil membawa Angela ke ruangan jagalnya, dan kembali mengeksekusinya. Untuk itu, Gilua meyakinkan Nora, jika dirinya kali ini akan mencoba menghabisi psikopat itu, dan membawa Nora keluar hidup-hidup dari bunker ini. Singkat cerita, Nora pun berteriak terus-menerus, memancing psikopat itu untuk keluar menghampirinya. I'm here! Tanpa basa-basi, psikopat itu yang mendengarnya pun langsung datang menghampirinya dengan membawa parang. Sementara Gilua sendiri sedang bersembunyi, untuk bersiap-siap menghabisi psikopat itu dari belakang. Psikopat itu pun mulai menampakkan dirinya, dan langsung menyerang Nora. Tampaknya Gilua tak ada keberanian untuk melawan psikopat itu, sehingga ia membiarkan psikopat itu memangsa Nora hingga tumbang.
Psikopat itu yang menyadari tentang keberadaan Gilua, dan dia pun mencoba mencarinya. Akhirnya Gilua pun berhasil membunuh psikopat itu dengan mudah, tanpa terluka satupun. Gulia pun meminta maaf kepada Nora, karena gagal menyelamatkannya. Lalu Gilua pun pergi meninggalkan jasad Nora di sana, dan terus melangkah ke depan. Sembari dirinya terus berjalan, ia teringat semua perkataan kawan-kawannya, mulai dari mereka berangkat menuju ke bunker, hingga akhirnya mereka semua pun hilang satu persatu, yang memang ternyata mereka telah dijebak oleh Albert si penjaga bunker ini, hanya untuk menjadi makanan bagi psikopat tersebut. Tak lama, Gilua berhasil menemukan ruangan jagal itu, dan melihat beberapa kawan-kawannya telah mati dengan mengerikan. Gilua mencoba menelusuri tempat tersebut, yang di sana terdapat beberapa barang-barang milik korban sebelumnya, dan juga sebuah topeng kulit di sana. Lalu muncullah Albert dari belakang. Gilua meminta penjelasan apa maksud dari semua ini, dan apa yang sebenarnya yang telah terjadi dengan tempat ini. Tak disangka, psikopat itu masih hidup, dan dari awal ternyata mereka telah bersama psikopat itu yang itu Albert sendiri, dengan memakai topeng dari kulit manusia. Albert pun menjelaskan, jika ayahnya selama bertahun-tahun, telah membesarkan dirinya di bunker ini sebagai psikopat pemangsa, sehingga makin lama, membuat wujud dirinya berubah menjadi mengerikan, karena efek dari radiasi nuklir di sini. Karena dari awal Albert melihat Gulia satu-satunya wanita yang menurutnya sangat spesial, maka ia mendapatkan perlakuan khusus darinya. Singkat cerita, Albert tak membunuh Gulia, melainkan ia justru mengurungnya selama 9 bulan di bunker ini, dan juga telah menghamilinya hingga bunting. Lalu Albert bersiap-siap akan membedah perut Gilua untuk mengambil bayinya. Sebelum itu, Albert bertanya pada Gilua, adakah kata-kata terakhir untuknya? Gilua pun berpesan, untuk berjanji merawat anaknya, dan tak membunuhnya. Albert pun menepati janjinya, dan bertahun-tahun kemudian, Albert telah membesarkan putri Gilua, dan menjadi penerus legasi dirinya menjadi psikopat pemangsa selanjutnya, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Anthropophagus. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.